Silahkan duduk. Puji Tuhan. Ya, salam sekali lagi. Malam hari ini masih melanjutkan dari pembelajaran kita di kitab Matius. Kitab Matius, kalau kemarin Matius pasal 7, sekarang Matius pasal 7, kemarin 15 sampai 27. Sekarang pasal 8, Matius pasal 8 ayat 1 sampai 17. Matius 8 ayat 1 sampai 17. Jadi ada 3 perikop yang akan kita pelajari. Perikop yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang sakit kulit. Kemudian Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Baik, saya akan membacakan, kita sama-sama baca dari ayat 1 sampai 17. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ia menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, dan ia menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Sampai di sini di ayat yang ke-17 pembacaan kita. Saya memberi judul di sini Yesus penyembuhku, karena dari beberapa perikop itu menyembuhkan, kemudian mengusir roh jahat, orang lumpuh dipulihkan. Nah, jadi saya katakan judulnya Yesus penyembuhku. Atau kalau judul flyer tadi apa? Jadilah sembuh, itu sesuai dengan iman kita. Nah, saya bagi 3 dari bagian ini. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi peristiwanya setelah khotbah di bukit, kalau dalam dunia persilatan kita tahu sendiri ya, kalau seorang guru sudah turun gunung, oh berarti itu sesuatu yang hebat akan terjadi gitu. Kalau dalam dunia persilatan gitu ya, kalau di film-film kalau kita lihat. Nah ini hampir mirip gitu. Sang guru turun gunung mau ngapain dia gitu. Jadi ada hal yang harus dia lakukan gitu ketika dia sudah turun gunung. Dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku. Nah, kita perlu ketahui kalau di sini ditulis dalam Alkitab versi 2 LAI penyakit kulit yang menajiskan, tapi kalau dalam terjemahan yang sebelumnya adalah penyakit kusta ya dikatakan di sana. Kusta itu dianggap pada waktu itu adalah sebagai bentuk ketidakberkenanan Allah terhadap seseorang. Jadi ketika Allah tidak berkenan terhadap seseorang, terus seseorang itu kena kusta, ya itu sudah tandanya. Salah satu yang terjadi pada waktu itu Miriam, masih ingat ya Miriam kakaknya Musa itu. Anak pertama itu Miriam, anak kedua Harun, anak ketiga Musa. Nah Miriam ini kena kusta pada waktu itu. Gara-gara apa? Dia berkata sesuatu yang tidak baik tentang Musa. Jadi Allah tidak berkenan. Kemudian dia kena kusta. Nah itu salah satu gambaran bagaimana pada waktu itu penyakit kusta atau penyakit kulit yang menajiskan ini sebagai gambaran bahwa Allah tidak berkenan terhadap seseorang gitu. Jadi orang yang mengidap penyakit kulit ini itu dijauhkan. Sekali lagi mereka dijauhkan. Dan kita tahu juga sama-sama ada juga yang bernama Gehasi. Ingat ya Gehasi siapa? Abdinya Elisa. Gehasi abdinya Elisa. Waktu itu dia ditawari, Naaman datang, Naaman sakit kusta juga. Kemudian Elisa bilang silahkan mandi di sungai Yordan gitu. Kemudian Naaman komat kami dia bilang, saya pikir dia mau kasih saya baca-baca begitu kah atau apakah atau ini kah. Malah disuruh mandi lagi di sungai Yordan. Tidak adakah sungai yang lebih bersih di sini daripada sungai Yordan gitu kan. Sungai Yordan waktu itu memang tidak bening seperti sungai tempatnya Naaman gitu. Kok disuruh mandi? Ya, akhirnya mandi sembuh, terus kemudian Naaman bawa persembahan, tapi Nabi Elisa menolak. Gehasi malah tergiur gitu, matanya hijau ngelihat semua benda-benda barang-barang yang dibawa oleh Naaman. Dan akhirnya apa? Gehasi ini seperti mengakali Elisa gitu loh. Elisa tahu gitu, makanya dia bilang rohku melihat gitu. Dia lihat, Elisa lihat apa yang dilakukan oleh Gehasi dan akhirnya Gehasi kena kusta. Kemudian Raja Uzia juga demikian kena kusta. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau kita perhatikan dari bacaan Alkitab, mereka tidak berkenan kepada Allah. Kayak kena kutuk begitu karena memberontak, akhirnya kena kusta. Nah pada waktu itu demikian juga terjadi dengan orang ini. Dimana ketika dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia katakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku. Tuan di sini ya, tulisannya Tuan. Kalau Tuan itu berarti manusia biasa. Tapi kalau sudah Tuhan berarti sesuatu yang ilahi. Karena di sini pakai kata Tuan, jadi dia belum terlalu akrab gitu ya. Tapi karena dia lihat bahwa orang banyak, makanya dia datang kepada Yesus. Dan juga kita tahu sama-sama, kita pelajari sama-sama bahwa penyakit kusta ini pada waktu itu tidak ada yang berusaha untuk menyembuhkannya. Belum ada tabib yang mau datang untuk menyembuhkan orang kusta. Belum ada, sejarahnya belum ada. Walaupun mungkin bisa gitu disembuhkan, tetapi tidak gitu. Uniknya kalau penyakit kusta ini, pertama dia dianggap sebagai penyakit yang karena tidak berkenan kepada Allah. Kemudian yang kedua, penyakit kusta ini hanya bisa disembuhkan hanya oleh Allah saja. Kalaupun ada tabib yang super top atau dokter yang hebat, tidak akan ada yang berani mau menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Tidak ada. Karena apa? Karena penyakit ini juga harus Allah saja yang bisa menyembuhkan. Selain dari Allah, tidak ada yang pernah mau mencoba untuk menyembuhkan orang sakit kusta. Makanya orang sakit kusta itu dikucilkan dan mati sampai akhir hidupnya gitu. Dia mengidap penyakit itu sampai mati gitu, sampai habis semua anggota tubuhnya ini.
Kemudian uniknya juga penyakit ini itu di bawah pengawasan imam. Jadi penyakit kusta itu, kalau orang kena penyakit kusta, itu sudah ada daftarnya, ada listnya, dan imam mengawasi mereka. Setiap tindak tanduk mereka diawasi oleh imam. Jadi tidak ada orang kusta itu kayak macam dibiarkan begitu, enggak. Dia di bawah pengawasan imam. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 7. Nah, kita ketahui orang ini datang dan berjumpa dengan Yesus, itu sudah sangat tepat. Karena Yesus adalah Allah. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku. Jadi dia merendahkan diri gitu. Dia merendahkan diri, kemudian dia menyembah Tuhan. Ketika nanti dia sudah sembuh ya. Nah, dia memohon belas kasihan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Saudara, di dalam doa-doa kita, apakah kita seperti ini, seperti orang yang sakit kusta ini? Ataukah kita memang lebih cenderung memaksa Tuhan? Tuhan, pokoknya kamu harus ini harus jadi, Tuhan, aku meminta ini, itu. Nah, bandingkan dengan orang ini, dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, artinya apa? Ya kalau enggak mau enggak masalah. Kalaupun mau, puji Tuhan, saya sembuh. Tetapi kalau enggak, ya berarti saya belum sembuh gitu. Jadi ada suatu perkataan atau permohonan orang ini yang membuat Yesus sampai berkata, aku mau, jadilah tahir gitu. Jadi perkataannya betul-betul yang tidak memaksa gitu, tidak memaksa Yesus gitu. Dan itu membuat Yesus, ya aku mau. Kemudian setelah dikatakan aku mau, seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Jadi seketika itu juga ketika dia bilang aku mau, jadilah tahir, dikatakan di sana. Tidak ada di situ dibilang Yesus menyentuh ya. Coba kita lihat, perhatikan, tidak ada kan? Cuma dibilang di situ seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Kemudian di ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi harus dirahasiakan. Tidak boleh ada orang lain atau secara khusus para imam tidak boleh mengetahui hal ini, peristiwa kesembuhan ini. Karena apa? Karena kapan ditahu Yesus yang menyembuhkan, nanti orang ini akan dibenci, bahkan tambah dikucilkan. Makanya dia bilang, jangan bilang siapa-siapa dulu. Diam-diam saja dulu. Setelah itu, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Nah, jadi ada aturannya ketika seseorang itu sudah sembuh, orang yang mengalami sakit kusta ini sembuh, itu tidak serta-merta langsung bisa membaur, begitu tidak. Ada proses-prosesnya yang cukup ribet, saudara. Jadi saya baca di perjanjian lama gitu ya. Wah, ini cukup ribet juga ini orang kusta ini kalau sudah sembuh gitu. Makanya Yesus bilang, jangan bilang-bilang dulu sama siapa-siapa, karena penyakit ini tadi seperti yang sudah kita pelajari, hanya Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau sampai nanti imam-imam tahu yang menyembuhkan itu Yesus, wah ini akan jadi perdebatan, orang ini juga pasti akan tambah dikucilkan. Makanya dibilang, tunjukkan dirimu kepada imam, terus kemudian persembahkan. Nah, proses kesembuhannya ini seperti yang saya katakan tadi, seorang sakit kusta itu ada dalam pengawasan imam. Jadi Yesus perintahkan pergi, tunjukkan dirimu kepada imam, maksudnya itu supaya ada legal standing gitu, yang sah, absah gitu, sah bahwa dia sudah sembuh gitu. Dan kalaupun nanti ditanya siapa yang kasih sembuh, itu enggak masalah. Setelah dijelaskan nanti. Nah, terus dibilang di situ, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Persembahan yang harus dipersembahkan oleh seorang sakit kusta itu ada 3. Kalau dia punya duit bisa pakai lembu atau domba, kalau tidak merpati. Nah, 3 ini ada urut-urutannya gitu. Saya cukup rumit gitu saya baca. Setelah dia menunjukkan ini, terus dia mempersembahkan ini. Setelah selesai itu, kemudian beberapa hari kemudian dia harus mempersembahkan ini.
dan sekian hari lagi ada lagi persembahan. Jadi 3 kali dia harus mempersembahkan persembahan ke rumah Tuhan, dan itu sebagai bukti gitu bagi imam bahwa orang ini sudah sembuh total. Nah, itu ribet sekali ketika seseorang sudah sembuh dari sakit kusta. Tetapi kalau buat Yesus enggak gitu sebenarnya. Tapi Yesus sedang mengajarkan bahwa dia tidak sedang melanggar yang namanya hukum Taurat. Dia sedang menggenapi supaya setiap orang itu tahu bahwa Yesus itu bukan pelanggar hukum Taurat sebenarnya. Dia justru mau supaya semua orang itu sesuai dengan aturan, hidup dengan apa yang sudah ditetapkan. Tetapi ada beberapa praktik-praktik daripada para imam ini yang tidak benar. Itu yang coba dia tunjukkan kepada orang banyak gitu. Jadi Yesus tidak mengatakan untuk jangan kasih tunjuk imam, enggak. Justru dia mau supaya hukum Taurat jangan dilanggar. Ikuti saja aturan yang ada, ikuti. Supaya itu menjadi bukti yang sah bahwa Allah yang menyembuhkan. Dan kita bisa tahu sama-sama bahwa Yesus berkuasa atas pengajaran dan juga dengan tindakannya gitu ya, bukan sekedar teori di bukit gitu ya, atau khotbah di bukit itu kan teori banyak bagaimana begini, tetapi dia buktikan gitu dengan perkataannya, dengan semua yang sudah dia lakukan terhadap orang kusta ini. Pertanyaan buat kita adalah dalam doa dan permohonan, apakah kita lebih cenderung memaksa Tuhan atau seperti orang ini gitu. Itu saya berpikir iya ya. Kadang-kadang kita berdoa sepertinya memaksa Tuhan. Tetapi kalau orang kusta ini dilihat, Tuhan kalau Tuhan mau. Artinya apa? Dikabulkan, tidak dikabulkan, itu gak apa-apa. Gak masalah. Tuhan dapat melahirkan aku. Yesus melihat itu. Orang ini dengan kerendahan hati, dia datang, kemudian dia katakan, aku mau, jadilah tahir. Sekali lagi, perkataan Yesus itu sangat berkuasa, dan kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Nah, poin yang kedua, ayat 5 sampai ayat 13. Kalau saya bisa kasih judul di sini, kalau perikop itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, saya kasih judul menembus ruang dan waktu. Kalau saya bisa kasih judul seperti itu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Lah, perwira ini itu kalau dibaca gitu ya, itu seorang Romawi, karena di sini dia kalau dilihat latar belakangnya itu dia dalam bahasa Inggrisnya itu centurion itu seperti seorang perwira yang memimpin sekitar 100 orang, berarti dia setara dengan komandan kompi mungkin ya, 100 orang, komandan kompi begitu. Jadi 100 orang dia pegang. Danki ceritanya begitu, dalam kemiliteran dia danki gitu. Nah, dia ini orang Romawi, orang kafir. Orang Yahudi sekali lagi tidak bergaul dengan orang kafir. Apapun itu, pokoknya yang namanya bangsa-bangsa lain itu tidak bergaul mereka dengan orang-orang ini. Itu sebabnya Yesus masuk ke Kapernaum. Laki-laki ini datang, kemudian ia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Jadi kalau orang sakit lumpuh biasanya kan enggak terlalu menderita begitu ya. Ternyata ini sakit lumpuh yang cukup parah gitu, yang menyebabkan hambanya ini sampai menderita sekali. Tidak dijelaskan di sana sakit lumpuh apa, sampai menyebabkan hambanya ini menderita. Hanya dikatakan dia sangat menderita. Kemudian Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Kalau di atas dia bilang, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi dia minta pertolongan ke Yesus, kemudian Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Tadi saya sudah katakan bahwa orang Israel tidak boleh masuk ke rumah bangsa-bangsa lain atau dikatakan orang kafir gitu ya. Jadi orang Israel menganggap bangsa-bangsa lain itu sebagai orang kafir bagi mereka. Dan mereka tidak boleh. Tetapi Yesus melanggar boundaries, artinya batasan-batasan itu Yesus langgar. Walaupun dia hanya mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi buat Yesus, sekalipun dia orang kafir, saya akan datang. Tetapi kalau buat orang Israel, mereka tidak akan mau.
Yesus mau melanggar batasan-batasan yang ada. Karena dia katakan, aku akan datang. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini, setelah kelanjutannya di situ, namun jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak. Nah, dia tahu gitu. Orang ini tahu gitu. Aku tidak layak di sini menerima Tuan di rumahku. Karena dia tahu aturannya tadi. Seorang Israel, seorang Yahudi tidak bisa masuk ke rumah seorang bangsa-bangsa lain. Makanya dia ngerti gitu. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Kemudian kelanjutannya, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Dan dia memberikan sebuah jawaban melalui perspektif pekerjaannya, perspektif militer. Dia jelaskan seperti itu. Karena dia bilang, aku sendiri seorang bawahan, berarti di atasnya Danki ada komandan batalion kalau nggak salah ya, di atasnya lagi begitu ada. Dia ngerti gitu. Dari perspektif militer dia bilang, aku sendiri bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit ini pergi, ia pasti pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Jadi dia tahu strukturnya di dalam kemiliteran gitu. Dia coba menjelaskan struktur kemiliteran ini kepada Yesus. Kemudian karena dia memberi jawaban dari perspektif militer begitu ya, karena apa? Perintah gitu ya. Kalau di situ kita baca di kemiliteran itu perintah atasan itu sangat penting. Makanya langsung Yesus bilang seperti ini. Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara bisa bayangkan, seorang bangsa-bangsa lain tidak punya janji-janji Allah, tidak punya hukum Taurat, tetapi mengerti yang namanya otoritas seseorang, terlebih lagi otoritas Yesus Kristus. Bahkan dibilang, gak usah repot-repot deh datang ke rumahku, cukup sepatah kata saja. Berarti dia tahu Yesus ini siapa. Yesus ini bukan orang sembarangan. Makanya dia bilang, gak usah repot-repot datang ke sana Tuhan, sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Langsung Yesus bilang, mendengar hal itu Yesus heran. Nah, di dalam kitab Injil hanya ada dua hal heran yang Yesus katakan. Yang pertama, heran kalau iman seseorang itu di atas rata-rata. Yang kedua, heran kalau melihat ketidakpercayaan orang-orang Israel. Jadi hanya dua heran ini yang menyebabkan ya Yesus bisa berkomentar begitu dalam sepanjang kitab Injil gitu ya. Dua heran ini, heran karena iman, heran karena tidak percaya. Dua ini saja di dalam kitab Injil. Iman perwira itu kepada Yesus bekerja untuk menyembuhkan hambanya. Ya, unik juga gitu. Si perwira ini memiliki iman, tapi bukan untuk dirinya gitu. Imannya ini untuk orang lain. Untuk orang lain, hambanya gitu. Saudara, kalau orang-orang bangsa-bangsa lain itu atau seorang prajurit atau seorang pimpinan itu sepertinya jarang yang memiliki hati seperti orang ini. Sangat jarang sekali. Biasanya orang itu nggak peduli kan, itu hambanya kan dibilang. Ngapain sih mau repot-repot urusan mau ketemu sama Yesus gitu. Biasanya begitu. Pada umumnya orang-orang seperti ini tidak terlalu peduli, tetapi tidak gitu. Perwira ini enggak. Perwira ini memiliki kerendahan hati gitu. Sampai dia bilang, Tuhan gak usah repot-repot datang deh. Yang penting sepatah kata aja. Pasti hambaku akan sembuh. Dia ngerti otoritas. Dia sudah jelaskan dari perspektif militer. Sehingga dia mengerti. Kalau Yesus bilang A, pasti A di sana. Kalau Yesus bilang B, pasti B yang terjadi.
Makanya Yesus langsung heran. Iman seperti ini, itu artinya apa? Level daripada iman perwira ini adalah level tertinggi, saudara. Level tertinggi, orang Israel punya janji, punya hukum Taurat, tidak ada yang bisa samai imannya dengan orang ini. Dan itu langka. Kemudian yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa kuasa Kristus itu bekerja tidak memandang latar belakang gitu, keturunan, asal percaya dan beriman, mujizat pasti terjadi. Jadi kuasa Yesus bekerja tidak memandang latar belakang gitu. Ini buktinya, latar belakang Gentiles atau bangsa asing atau orang kafir. Tetapi imannya bekerja, mujizat terjadi gitu. Dan juga uniknya adalah imannya ini dipakai untuk kesembuhan orang lain gitu. Ini sangat unik sekali. Itu sama seperti ketika kita berdoa dengan penuh iman untuk seseorang di sana gitu. Itu berlaku juga buat kita dalam doa. Hal yang sama yang bisa terjadi dengan perkara ini adalah di dalam doa. Kita berdoa dengan penuh iman untuk orang di sana, orang di luar sana. Untuk mereka mengalami Kristus, mereka bisa mengalami Injil, mereka bisa mendengar Injil, mereka bisa disembuhkan. Hanya di dalam doa itu bisa terjadi. Kalau sekarang kan gak mungkin kita mau bilang, jadilah sembuh. Ketika ada orang sakit datang, si X lagi sakit. Katakan sepatah kata aja, dia pasti sembuh. Gak bisa gitu ya. Kita bukan Yesus gitu. Yang bisa kita lakukan yang mirip dengan ini adalah dalam doa. Tuhan, kami berdoa. Dengan penuh iman kami percaya bahwa si X, si Anu sedang sakit, dia mengalami kesembuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu. Itu yang bisa kita lakukan. Seandainya kita seperti Yesus ya bisa aja. Jadilah sembuh, pulanglah, kasih tahu sama si Anu disembuh. Wah itu luar biasa, akan banyak orang datang kepada Anda itu. Ini sudah seperti Yesus gitu ya. Kata-katanya luar biasa. Nah yang bisa dilakukan dengan perkataan tersebut hanya di dalam doa. Saya dapati seperti begitu. Oleh sebab itu ketika dia menjawab, Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat. Jadi Yesus langsung menjelaskan di situ bahwa orang-orang asing, bangsa-bangsa lain itu akan banyak datang gitu, berkumpul di sini perjamuan sebenarnya. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Langsung jelas di situ ya. Sedangkan anak-anak kerajaan, jadi dibilang anak-anak kerajaan ya berarti orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak percaya, yang masih terus menantikan kedatangan Yesus gitu. Bahkan yang tidak memiliki iman sama sekali seperti orang ini, tidak punya janji, tidak punya hukum Taurat tapi imannya luar biasa. Sementara orang Israel punya janji, punya hukum Taurat tapi tidak sedikit pun atau tidak ada yang memiliki iman seperti ini. Mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ratapan berarti ya menyesal, bersedih. Kalau kertak gigi itu biasanya seseorang kalau lagi marah gitu ya, giginya dikertakkan begitu. Karena kemarahan, karena apa? Karena sudah melewatkan keselamatan yang begitu besar gitu. Sampai mereka tidak percaya dan mereka mengalami yang dikatakan ini. Dicampakkan keluar. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi perkataan Yesus menembus ruang dan waktu. Cuma dibilang, jadilah seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya saudara, itu sebabnya pentingnya kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan ini kekal saudara, lebih mudah satu titik berlalu daripada perkataan firman Tuhan ini berlalu. Lebih mudah bumi ini berlalu daripada satu titik dari perkataan firman Tuhan berlalu. Itu sebabnya kita terus mempelajari firman Tuhan supaya kita mengerti bahwa otoritas, kuasa atau firman perkataan Allah itu menembus ruang dan waktu dan mendapatkan mujizat jarak jauh gitu ya. Ini unik gitu, mujizat jarak jauh
Biasanya kan orang datang disentuh itu sembuh. Kalau ini tidak gitu, dia jarak jauh. Tidak perlu datang, tinggal ngomong sembuh, sembuh. Wah, luar biasa sekali perkataan Yesus ini. Kalau dibilang di situ firman logos, memiliki kuasa yang kreatif, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Artinya tanpa kontak fisik pun bisa terjadi. Dan sekali lagi itu bisa dilakukan dengan doa. Doa bisa menjangkau seperti peristiwa di atas. Pertanyaannya adalah, adakah imanmu sebesar biji sesawi, ataukah iman kita tidak ada, atau iman kita mungkin levelnya seperti perwira ini? Saya berharap kita punya level iman seperti perwira ini, yang percaya penuh sama perkataan Yesus. Dia betul-betul menaruh kepercayaan, gak perlu repot-repot datang Tuhan. Sepatah kata saja, sepatah kata saja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan sepatah kata dari firman Tuhan atau mendengar langsung dari Tuhan, itu luar biasa. Luar biasa perkara yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, kemudian poin yang ketiga. Kalau di sini diberi judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Nah, demam di sini kalau kita mungkin demam biasa-biasa saja, tetapi pada zaman itu demam yang terjadi itu bisa membunuh seseorang gitu. Jadi demamnya bukan demam yang biasa ini. Ini adalah demam yang dapat membunuh seseorang. Itu sebabnya ibu mertua Petrus dikatakan sana terbaring karena demam. Kemudian Yesus menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Jadi kalau kesembuhan di dalam bagian pertama itu juga tidak melalui sentuhan gitu ya, hanya dari perkataan. Itu kesembuhan yang pertama itu dialami oleh orang umum. Kalau yang kedua itu dialami oleh seorang bangsa-bangsa lain. Kalau ini lebih personal kesembuhannya kepada keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Petrus. Di sana kalau dua itu tidak langsung sentuhan fisik, tetapi kalau ini sentuhan fisik. Disentuh tangannya. Di situ dikatakan ia menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Sekali lagi sepatah kata dipakai Tuhan Yesus gitu ya. Keluar ya, pasti keluar gitu. Karena otoritas perkataannya ini tidak ada yang bisa ngeblok gitu. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan ia menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Nah, saudara pikir ya, saudara baca di ayat 16 itu. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Kenapa menjelang malam? Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kok enggak siang-siang aja gitu loh? Kenapa harus malam-malam? Ayo, pernah enggak bertanya saudara? Kenapa harus malam-malam? Siang-siang kan ada waktu, banyak waktu. Nah ternyata saudara setelah saya selidiki sedikit demi sedikit, peristiwa ini adalah peristiwa di hari Sabat. Jadi di hari Sabat itu dari Jumat malam sampai Sabtu menjelang malam. Nah kalau orang di hari Sabat itu tidak boleh orang bawa orang sakit, kesembuhan orang sakit, bawa beban, bawa ini dan lain sebagainya, enggak boleh. Makanya dibilang menjelang malam, karena apa? Sabat sudah mau berakhir. Jadi kira-kira pukul 6 lah, mau jam 7. Pokoknya 1 jam sebelum sesudah jam 6 itu berakhir Sabat. Sekali lagi Yesus tidak melanggar Sabat. Justru dia mengikuti aturannya gitu ya. Makanya orang-orang itu juga begitu, datang kepada Yesus nanti pada saat sudah menjelang malam. Karena itu adalah batas Sabat berakhir. Makanya dibawa semua orang yang sakit kerasukan gitu menjelang malam. Oh ternyata itu. Kenapa harus dibawa menjelang malam? Karena peristiwa ini biasanya terjadi itu pada saat Sabat. Jadi kalau orang hari Sabat itu nggak ada yang berani mau mengadakan mujizat kesembuhan. Yesus saja yang berani. Itu pun case-case tertentu gitu ya, tertentu saja. Tidak sering juga di hari Sabat gitu. Tertentu saja.
Baru satu kali saja disembuhkan di hari Sabat, sudah minta ampun, reaksi daripada imam-imam, orang Farisi langsung reaksinya. Nah, apalagi kalau ini misalnya di hari Sabat berbondong-bondong orang banyak, waduh bisa lebih parah lagi mungkin yang dilakukan orang-orang Farisi ini kepada Yesus. Makanya menjelang malam lah peristiwa kesembuhan yang dilakukan. Sekali lagi dengan perkataan, sepatah kata, firman yang keluar dari mulut Yesus langsung mengusir setan-setan dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Jadi kalau dipikir-pikir, itu pasti malam-malam itu ramai sekali, orang banyak datang gitu ya, karena dibilang situ berbondong-bondong gitu orang datang itu menjelang malam dibawa kepada Yesus, banyak orang yang kerasukan. Jadi Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Ada case-case tertentu dia melakukan di hari Sabat. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara bisa bayangkan ini. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi ketika Yesus mengadakan kesembuhan, ini dari perspektif saya, ketika Yesus mengadakan suatu penyembuhan, contohnya dia sentuh seorang sakit, sakit itu pindah ke dia. Kita tidak pernah tahu gitu ketika Yesus menjamah banyak orang sakit, terus tiba-tiba malamnya menggigil, begitu kita tidak pernah tahu, tidak dicatat di sana gitu. Tetapi orang yang menyentuh Yesus itu sembuh gitu. Kita tidak pernah tahu karena di situ dibilang dialah yang memikul kelemahan kita. Jadi semua kelemahan, semua sakit penyakit kita itu ada di dalam diri Yesus gitu. Ada di dalam diri Yesus. Dan dikatakan di sana dan menanggung penyakit kita. Jadi dia yang tanggung semua penyakit kita. Saudara, saya pernah berbincang dengan seorang rekan gitu. Terkadang ketika saya mendoakan seseorang itu, apa yang sakit dari orang tersebut itu saya rasa gitu. Badan jadi ikut sakit, yang dia rasakan itu saya rasakan gitu. Apakah barangkali seperti ini ya ketika Yesus mendoakan seseorang atau menjamah seseorang, terus kemudian orang itu sembuh, terus kemudian sakitnya pindah ke Yesus gitu ya. Apakah seperti itu? Tetapi ayat ini mengatakan dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi penyakit kita ada di dalam tubuh Yesus. Tidak tahu prosesnya apakah ketika penyakit itu masuk langsung semuanya di dalam tubuh Yesus hilang langsung, tidak tahu juga karena tidak dicatat di sana. Tetapi yang dicatat adalah dia yang menanggung penyakit kita. Barangkali ketika dia sentuh ibu mertua Petrus, malamnya mungkin Yesus mulai terasa menggigil gitu. Barangkali gitu ya, saya tidak tahu. Tapi tidak dicatat di sini. Karena yang saya tahu adalah Yesus 100% manusia dan Allah. Kalau manusia berarti ya apa yang kita rasakan pasti dia rasakan kan. Namanya juga manusia, sama-sama kok, sama dengan kita gitu. Dicubit ya sakit, jatuh ya sakit juga gitu. Jadi kalau dia mendoakan seseorang, ya bisa saja sakit gitu, dia rasa juga. Karena apa? Dia menanggung penyakit kita. Dan ujung-ujungnya adalah yang paling berat adalah dosa kita gitu ya. Itu di kayu salib itu gitu. Jadi tidak dicatat ini selama ini. Saya hanya membayangkannya saja gitu. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia jamah orang sakit ini, apakah dia rasa sakitnya itu gitu ya di dalam tubuhnya ketika selesai mendoakan, ketika dia sudah di rumah mau istirahat, malamnya mungkin dia rasa semua itu sakit-sakitnya orang itu, tidak tahu gitu ya. Cuman ini yang dalam pikiran saya begitu. Karena apa? Dia menanggung dan dia memikul gitu. Jadi saya pikirnya dari perspektif manusia, pastilah Tuhan rasa gitu. Apa yang kita rasakan saat ini, kesedihan kita, kepedihan kita, kekesalan kita, kejengkelan kita, pasti juga pernah jengkel dia gitu. Dia kesal pasti pernah, sedih juga iya, sakit kalau jatuh ya iya, senang ya senang kalau lihat seseorang yang cantik mungkin dia bilang ya cantik juga gitu orang ini gitu. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa dia memang 100% manusia gitu, dia rasa semua yang kita rasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu tinggi di atas awang-awang gitu, nggak pernah ngerasain apa gitu jadi manusia itu, enggak. Dia sudah turun jadi manusia dan dia ngerasakan apa
apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan kalau kita baca gitu ya, tampangnya juga tidak ganteng, tidak ada yang mengingini dia orang pikir bahwa dia kena kutuk, orang yang penuh penderitaan, itu dikatakan seperti itu di kitab Yesaya kalau nggak salah. Jadi dia penderitaan itu tidak jauh dari dia gitu. Itu gambaran bagaimana dia mengerti betul. Jadi ketika kita datang kepada dia, ketika kita curhat gitu di dalam doa, dia ngerti gitu. Karena apa? Karena memang dia 100% manusia dan Allah. Dia pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, dari semua pelajaran ini tentunya kita bisa mengambil sebuah pelajaran atau kesimpulan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita. Yang pertama, jangan pernah memaksa Allah ketika kita menginginkan sesuatu. Usahakan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti orang kusta ini. Kalau Tuhan mau, artinya begini. Ya kalau Tuhan berkehendak, maka saya akan sembuh. Kalau Tuhan berkehendak A, maka akan ini. Kalau tidak, tidak masalah. Karena keputusan ada pada tangan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah miliki iman gitu ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau punya iman ya berarti kita harus mendengar firman, sering-sering dengar firman, baca firman Tuhan. Maka itu akan terus melatih supaya iman kita bertumbuh. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, mendengarkan firman Kristus. Kemudian kita perlu tahu juga bagian ketiga, kita perlu belajar bahwa Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia 100% Allah dan manusia. Oleh sebab itu, pembelajaran malam hari ini, kita perlu ingat bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu sangat berotoritas. Sekali lagi, puji Tuhan kita sudah mempelajari ada Bible study, kemudian kita ada pembacaan Alkitab setiap hari 6 pasal, 7 pasal gitu ya. Berharap kita memiliki iman yang bertumbuh, kemudian kita mengerti otoritas Allah. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur untuk Bible study malam hari ini ya Tuhan. Kami mempelajari bagaimana kerendahan hati seorang yang berpenyakit kusta menjadikan Allah tergerak untuk menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami memohon biarlah Engkau memberikan kepada kami kerendahan hati yang terus berharap dan bersandar kepadamu, mengandalkan Tuhan. Juga kami berdoa, tambahkan kepada kami iman, berikan pada kami hati yang percaya. Jauhkan dari kami hati yang keras, berikan pada kami hati yang lemah lembut dan mudah diajar, supaya kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, sehingga kami mengerti otoritas firman Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang dengan iman yang semakin bertumbuh. Hanya Engkau saja Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kami. Kami mau terus mendengarkan firman Tuhan, seperti kata firman-Mu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Demikian juga kami rindu di dalam nama Yesus Kristus mengerti betul bahwa Engkau adalah Allah, Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Yesus Kristus Tuhan telah turun ke bumi ini, ke dunia ini, menjadi sama seperti manusia, sama dengan manusia, dan merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih untuk menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu. Kami mau terus percaya dan mengandalkan Engkau. Kami bersyukur atas waktu ini, biarlah kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ingatkan kepada kami, terus diingatkan kepada kami, supaya hidup kami berada di dalam jalur firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.